Konnichiwa. Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil. Salam Brotherhood. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan 3 ular yang berada di Jepang. Oh my god! Wow! Nah, sebelum video ini dilanjut, teman-teman alangkah baiknya untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke? Nah, di sini saya akan bercerita atau memperkenalkan 3 ular yang ada di Jepang, dan itu melalui teman saya yang berada di Jepang. Kemarin dia sempat menemukan 3 ular yang berada di sana, di Jepang sana, dan dikasih ke saya fotonya. Bang, ini ular apa bang? Nah, sedangkan saya di sini nggak punya contohnya atau bahan untuk hidupnya, tapi setidaknya saya sudah mendapatkan foto dari dia. Nanti saya akan tampilkan. Oke, sekarang kita bahas ular yang pertama yang umum ditemui di Jepang. Oke, nah, ular yang pertama itu adalah Protobothrops flavoviridis. Nah, atau bisa disebut dengan Trimeresurus flavoviridis. Nah, gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk ular ini biasa disebut dengan nama habu, Okinawa habu, dan Kumeshima habu. Nah, ular itu sendiri teman-teman, dia adalah keluarga dari golongan pit viper atau ular yang berbisa di sana. Dan tepatnya itu sering ditemukan di daerah Okinawa dan juga ada di seputar kepulauan Ryukyu. Nah, untuk ular ini sendiri berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, dan ular ini termasuk golongan ular terestrial. Nah, ular ini sendiri teman-teman, dia biasa hidup di malam hari atau nokturnal. Dan untuk berbagai kesempatan, ular ini juga sering konflik dengan warga-warga yang ada di Jepang sana, dan juga banyak diburu untuk dijadikan olahan-olahan tertentu. Nah, dan untuk ular ini sendiri, untuk size-nya kira-kira 150 cm yang biasa ditemukan di Okinawa, Jepang, teman-teman. Dan ular ini yang paling bagusnya itu mempunyai corak yang sedikit coklat-coklat ya. Kalau di Indonesia itu mungkin seperti Trimeresurus punisius atau enggak Calostratma rhodostoma, teman-teman. Dan ular ini sendiri juga sering dijadikan bahan untuk minum. Nah, bahan minuman sendiri tuh disebut dengan habushu atau awamori. Nah, di situ sering diburu oleh masyarakat di Jepang untuk dijadikan minuman itu sendiri, teman-teman. Tapi untuk gigitan dari ular itu ke masyarakat atau konflik ke masyarakat itu jarang untuk terjadi, tapi untuk intensitasnya itu lebih sering, tapi tidak konflik. Dalam artian ular itu nggak menyerang manusia, karena ular itu sendiri penyebarannya ada di, kalau di Indonesia tuh kayak di mana, dan pohon-pohon bakau, terus di tempat-tempat yang sedikit lembab gitu, teman-teman. Nah, oke, ularnya seperti itu, cukup bagus sih. Untuk teman-teman, untuk ular yang pertama nih, bisa tulis di kolom komentar mirip ular apa yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke ular yang kedua. Oke, teman-teman, tadi adalah ular yang pertama yang berada di Jepang, dan itu adalah ular yang berbisa atau Viperidae, teman-teman. Nah, untuk pembahasan ular yang kedua ini adalah dari keluarga Colubridae. Ular ini biasanya lucu, disebut dengan ular bergigi aneh. Orang Jepang mengatakan atau menyebutkan biasanya namanya adalah akamata, atau biasa disebut dengan Lycodon orientalis. Ya, selayaknya Lycodon yang ada di Indo, mereka
bertelur, terus mencari pakan-pakan di daerah-daerah hutan atau masuk-masuk ke perumahan ya. Nah, untuk ular ini tidak ada yang membatasi untuk kita bisa interaksi sama mereka. Kalau untuk di Jepang pun juga sepertinya itu banyak, mengingat persebarannya itu ada di banyak daerah di Jepang. Contohnya itu ada di Hokkaido, ada di Honshu, Kyushu, Tanegashima, dan lain-lain. Dan itu masih banyak lagi karena saya nggak bisa menyebutkan satu persatu di daerah Jepang sana. Nah, untuk ular itu sendiri sama seperti Lycodon Indonesia, mereka berkembang biak dengan ovipar, bertelur, dan juga untuk size-nya nggak kalah jauh sama Indonesia, berkisar di 30 cm atau 70 cm-an. Nah, untuk ularnya itu bisa saya tunjukkan seperti ini yang digambar. Nah, untuk ular ini mungkin kalau di Indonesia itu mirip seperti patola sih kayaknya, antara wolf snake atau patola. Nah, untuk picknya saya cuma dapat itu saja sih teman-teman. Nah, untuk pembahasan tentang kolobrit ini sendiri, untuk konflik sama warga tuh justru jarang ya, daripada daripada habu yang tadi. Karena habu itu masih banyak persebarannya, dan juga untuk kolobrit sendiri kan jarang untuk menampakkan dirinya ke masyarakat yang ada di Jepang. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan ular yang kedua, karena cukup simple. Lycodon, ular bergigi aneh atau orang Jepang biasa menyebutnya akamata. Kita lanjut ke ular yang ketiga. Nah, oke teman-teman, tadi adalah dua ular yang berada di Jepang yang sudah saya kenalkan. Dan ini ular ketiga yang akan saya kenalkan ini, mungkin teman-teman akan membayangkan bahwa ular ini hampir mirip sama ular yang ada di Indonesia, yang mungkin mirip lah, kembar. Nah, itu dari keluarga Ophiophis. Tapi untuk di Indonesia Ophiophis monticola. Kalau yang di Jepang itu Ophiophis okinawensis, teman-teman. Belibet kan? Nah, karena orang Jepang sering menyebutnya bukan sebagai Ophiophis okinawensis, itu nama ilmiahnya, nama latinnya. Tapi kalau orang Jepang menyebutnya itu adalah Nibuya. Dan tidak semua orang menyebutnya Nibuya. Banyak orang juga yang menyebutnya Mamushi. Ribet kan? Nah, ular ini juga habitatnya itu ada di perkebunan, ada di dekat-dekat air, ada di persawahan juga, dan kemungkinan ular ini banyak konflik dengan warga, teman-teman. Ya, tapi semoga kita doakan yang teman-teman yang di Jepang tetap safety, tetap selamat, dan juga terhindar dari ular ini, karena ular ini amat sangat berbahaya dan dia juga mempunyai agresi atau karakter yang sangat-sangat brutal. Ya, mungkin teman-teman sendiri bisa lah hampir menyamakan dengan Ophiophis monticola yang ada di Indonesia, teman-teman. Dan persebaran ular ini hampir seperti ular yang pertama tadi, teman-teman. Ada di Pulau Ryukyu dan juga ada di Kepulauan Amami yang berada di Jepang sana. Dan untuk size-nya ini lebih ramping. Size-nya antara 30 cm sampai 80 cm. Dan untuk reproduksi, ular ini sedikit menarik perhatian saya untuk dari segi reproduksi. Dia ovipar bisa, ovovivipar juga bisa, tergantung lingkungan yang dia tempati. Mungkin kalau dia merasa nyaman, nggak stres, dia akan ovipar, akan bertelur. Nah, dan mungkin jika habitat dia atau dia lagi stres atau habitat dia terancam oleh manusia, waktu dia hamil atau bunting, dia akan menyimpan telurnya dan diinkubasi di perutnya, dan jadilah dia ovovivipar atau bertelur dalam perut dan keluar sebagai anak-anak yang imut-imut dan juga mematikan. Nah, itu tadi mungkin segelintir perkenalan dengan ular-ular yang di Jepang.
seperti ini. Dan ini saya dapat info dari teman saya yang ada di Jepang. Thank you banget sudah kasih info ke saya, karena saya tidak mempunyai foto. Nah, saya tadi kemarin sempat WhatsApp minta-minta ke dia, dan terjunlah ular itu seperti ini yang saya kasih foto-fotonya tadi. Nah, mungkin di ketiga ular itu tidak begitu ada yang menarik yo, kecuali Avofish. Kita dasarnya tahu Avofish seperti itu. Nah, mungkin di Jepang sendiri untuk ular-ular yang seperti itu tuh hampir jarang ditemukan, tapi tidak sedikit orang yang mengetahui. Kayak teman-teman saya yang ada di Jepang kemarin, dia herping dan menemukan ketiga jenis ular tersebut. Untuk selebihnya mungkin saya akan bahas beberapa ular juga yang berada di Jepang atau di Tokyo atau di Korea, menganut pada informasi yang saya dapat dari teman-teman. Nah, oke, teman-teman, mungkin cukup sedikit pengenalan tentang ular di Jepang. Ular Jepang, ini ular di Jepang yo, jangan traveling. Ular di Jepang. Saya menyampaikan seperti ini biar teman-teman juga tahu lah, oh ternyata ular di Jepang itu seperti ini bentuknya, coraknya seperti ini, dan nama-nama penyebutannya seperti ini. Ya kalau kita sebagai orang Indonesia ya hampir susah menyampaikan bahwa oh ini ular ini, susah. Apalagi kita tidak menemukan tentang bahasa ilmiah dari ular itu sendiri. Nah, karena penyebutan ularnya seperti Indonesia lah. Di Indonesia pun kalau biasa orang sebut ini gadung luwuk, itu kalau gadung luwuk ada ya di YouTube, di Wikipedia atau dimanapun ada. Nah, kalau di Jepang kan ya beda lah mungkin pembahasannya atau pengucapannya itu beda. Oke, teman-teman, thank you for watching. Jika video ini berguna, bermanfaat bagi teman-teman, jangan bantu lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga bantu subscribe. Share video ini ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu. Gue Jagat Reptil undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Salam brotherhood dari Jagat Reptil.